Dan saudara, kini kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Edwin Darwis di Palu, Sulawesi Tengah. Edwin, bantuan demi bantuan sudah terkumpul di Palu, bahkan Wapres Yusuf Kala juga mengatakan bahwa bantuan sudah cukup banyak berada di bandara. PR-nya sekarang adalah distribusi bantuan. Bagaimana skema dari pemerintah daerah ini untuk menyalurkan bantuan agar dapat merata? Ya, Astrid dan juga saudara, memang sudah tepat 2 pekan pasca gempa dan tsunami di Palu, dan kalau pantauan kami memang di Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri bantuan terus berdatangan baik dari dalam negeri maupun juga dari mancanegara. Namun kini yang menjadi perhatian adalah bagaimana pendistribusiannya, karena kalau dari apa yang kami pantau di sejumlah titik memang masih banyak daerah-daerah yang belum tersentuh atau masih kesulitan untuk mendapatkan bantuan. Nah, untuk skema dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama dengan BNPB dan juga para relawan, memang kini yang dilakukan adalah bagaimana ketika bantuan itu datang di Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri, kemudian akan didata oleh tim dari Angkatan Udara yang memang menyediakan posko di sana. Nah, dari posko inilah baru akan disebar ke sejumlah titik-titik pengungsian. Kalau untuk di daerah-daerah itu akan ada koramil masing-masing. Kemudian untuk di daerah-daerah lainnya juga akan ada kerjasama seperti itu dengan BNPB. Sehingga masyarakat ini akan lebih mudah untuk mendapatkan bantuan di sana. Namun memang sejumlah kendala adalah terkait dengan banyaknya fasilitas jalan yang rusak begitu pasca gempa dan tsunami, seperti misalnya menuju daerah Donggala dan juga Sigi hingga saat ini untuk jalur distribusi bantuan masih sedikit kesulitan untuk menggunakan jalur darat karena jalanan yang masih rusak. Lalu juga dengan jalur udara memang saat ini sudah ada disediakan sejumlah helikopter. Angkatan Udara menyediakan ada 2 helikopter, Angkatan Darat ada 1 helikopter. Dan memang ini sudah dilakukan untuk membawa sejumlah bantuan ke beberapa daerah khususnya yang terisolir. Tapi kembali lagi bahwa pasca gempa dan tsunami memang ada sejumlah daerah yang cukup sulit ditembus oleh helikopter, sehingga ini memang menjadi tugas atau PR besar dari pemerintah seperti itu, khususnya untuk tanggap bencana yang sudah diperpanjang. Ini kini fokus bagaimana caranya untuk menembus daerah-daerah yang memang masih terpencil di sana dengan jalur darat ataupun juga jalur udara, karena sesuai dengan pernyataan dari Yusuf Kala, Wapres, saat berkunjung tadi sore begitu di sejumlah titik pengungsian, mengatakan bahwa sebenarnya kita sudah punya banyak bantuan dari dalam negeri maupun mancanegara. Tinggal memang bagaimana pendistribusiannya yang kini menjadi PR besar bagi pemerintah daerah. Seperti itu, Astrid. Ya, Edwin, jika sudah disebutkan bahwa ini masih menjadi PR Pemda, lalu apa target dari Pemda sendiri? Ya, memang ketika sudah diperpanjang untuk masa tanggap darurat ini, kalau kita lihat kemarin memang fokusnya pada evakuasi. Tapi saat ini adalah fokusnya ada 2, yakni fokus untuk pendistribusian sejumlah bantuan kepada para warga khususnya daerah-daerah terpelosok atau yang terisolir. Kemudian juga fokusnya adalah merelokasi sejumlah warga yang masih berada di pengungsian, karena ini adalah ada 2 minggu dari sekarang. Ini yang menjadi fokus bagaimana kerjasama antara seluruh anggota baik itu dari pemerintah daerah, lalu juga dari TNI dan para relawan. Karena memang kalau kita lihat distribusian ini tinggal bagaimana kerjasama antara stakeholder ini. Karena kalau kita lihat bahannya, logistiknya sudah banyak. Tinggal bagaimana memang skema-skema yang harus dijalankan, dan memang ini bisa merata. Karena kalau dari pantauan kami, memang masih banyak jumlah masyarakat yang merasa bahwa kok masih banyak bantuan yang belum bisa tersalur dengan baik. Padahal katanya di bandara sudah banyak sekali bantuan. Tinggal bagaimana membuat skema yang memang tepat. Dalam 2 minggu ini seluruh bantuan tersebar dengan baik, kemudian relokasi para pengungsi. Karena kalau tadi Pak JK mengkonfirmasi kepada Gubernur Sulawesi Tengah bahwa memang ada waktu 2 bulan diberikan untuk bisa merelokasi jumlah pengungsi untuk bisa mendapatkan tempat yang layak, yakni rumah singgah sementara. Seperti itu. Ya, Edwin, hari ini Wakil Presiden Yusuf Kala dan Sekjen PBB mendatangi lokasi bencana di Palu. Apa yang menjadi perhatian khusus baik JK dan PBB terkait penanganan pasca bencana ini? Ya,
kehadiran JK ini sudah yang kedua kali pasca gempa dan tsunami, dan sama halnya dengan kunjungan yang pertama membawa sejumlah perwakilan dari negara-negara yang akan memberikan bantuan kepada Indonesia khususnya untuk Palu, Sulawesi Tengah. Nah, kali ini JK yang hadir bersama dengan Sekjen PBB dan juga bersama dengan CEO World Bank ini memang membawa harapan tersendiri atau harapan baru lagi begitu terhadap masyarakat di Palu, Sulawesi Tengah pasca gempa dan tsunami, karena dari pernyataan CEO World Bank dan juga pernyataan yang disampaikan oleh Sekjen PBB bisa saya rangkum begitu pada saat kunjungannya di salah satu titik di Balaroa, seperti itu mengatakan bahwa CEO dari World Bank mengatakan dia terharu begitu terhadap bagaimana kesabaran masyarakat di Palu, dan saat ini World Bank akan begitu fokus memberikan bantuan baik itu dari segi dana untuk bagaimana perbaikan infrastruktur di Palu. Sedangkan untuk pernyataan dari Sekjen PBB mengatakan bahwa dia juga begitu bangga begitu melihat bagaimana solidaritas dari warga Indonesia yang saling bahu-membahu, bantuan begitu banyak yang datang ketika gempa dan tsunami terjadi, dan saat ini PBB akan membantu pemerintah Indonesia untuk terus melihat apa yang harus diperbaiki lagi dan juga tentu memberikan bantuan kepada warga di Palu. Itu yang kini menjadi fokus dari kunjungan-kunjungan yang memang dihadiri oleh Wakil Presiden. Bantuan asing yang kini memang menjadi fokus agar segera datang ke Indonesia, khususnya di Palu, agar memang pembangunan ini kembali berjalan lagi, infrastruktur kembali bisa diperbaiki lagi, dan roda perekonomian kembali berjalan di Palu, Sulawesi Tengah. Astrid. Terima kasih Edwin Darwis, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Palu, Sulawesi Tengah terkait penanganan pasca bencana gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah.